Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Budi berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, supaya pembelajaran kita hari ini tambah bersemangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk tujuan kita hari ini belajar terkait peran ulama dalam penyebaran agama Islam. Meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah. Yang kedua, membiasakan kesederhanaan dan bersumber mencari ilmu sebagai cerminan mengadili peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Nomor 3, kemudian minta tolong dan dibaca, Pak. 3. Menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang sebelah sana nomor 4, silakan. Membuat karya bagan nilai sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Ya, jadi ada 7 pembelajaran yang harus kita Oke. Nah, kita akan memulai materi hari ini, yaitu sebelum kita memulai, kemudian mau bertanya terkait materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu tentang apa? Yaitu tentang ekonomi syariah, ya. Ekonomi syariah itu adalah membantu keberlanjutannya kebutuhan perekonomian umat Islam. Nah, kita hubungkan dengan materi hari ini, yaitu apa? Peran ulama sangat penting dalam apa? Mempunyai panduan dan juga memberikan fatwa-fatwa yang benar supaya dalam ekonomi syariah itu berjalan dengan sistem yang baik dan sesuai ajaran Islam. Itu bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Ayo, silakan yang mau menjawab. Menyadari betapa pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Oke, bagus sekali untuk jawabannya ya. Mbak siapa? Nadia. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Jadi, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia itu adalah merupakan hasil dari proses yang panjang, ya. Gak melorot berduduk masuk, ya. Jadi ada proses yang panjang dan melalui secara damai, berlaku secara damai melalui beberapa cara, termasuk apa? Dari jalur perdagangan, dari dakwah ulama, ya kan? Terus terkait apa? Perkembangan kebudayaan, itu juga termasuk bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Kita ke materi. Nah, untuk memahami sejarah dan peran para ulama dalam penyebar Islam di Indonesia, simaklah uraian berikut ini. Ada 3 subbab yang kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah pelajaran para ulama menyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada yang mau pilih salah satu, yang mana? Yang mana dulu masuknya Islam di Indonesia atau tokoh penyebar Islam di Indonesia? Masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Kita klik masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia, ya. Tahukah kalian bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkat jasa para ulama yang menyebarkan Islam secara damai, sehingga mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori yang kita percaya, ya. Jadi nggak hanya 1, 2 atau 3, melainkan ada beberapa teori. Karena tadi Islam masuknya tidak langsung datang, tapi melalui proses yang panjang. Yang pertama yaitu teori mujarad. Bisa dibaca, silakan Mbak. Teori mujarad. Teori mujarad oleh Prof. Dr. Sinop Ruji. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari mujarad. Sinop Ruji berkeyakinan bahwa tidak memungkinkan Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf. Yang
Jadi menurut teori ini itu adalah Islam masuk di Indonesia melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat atau di India. Bukan hanya teori ini saja, ada teori yang lain. Termasuk teori Persia, teori Cina. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Makanya banyak ya yang didagang adalah orang-orang Cina, ya kan? Tapi Cina bukan hanya beragama Islam, melainkan justru Cina zaman dahulu itu banyak yang beragama Islam. Terus selanjutnya adalah teori Persia. Nah, teori Persia jalur perdagangan Islam Malaka. Terus yang teori Cina yaitu pedagang Muslim dari Tiongkok yang datang ke Indonesia. Selanjutnya adalah apa data, ya kan? Yang ketiga, menguasai ilmu secara mendalam dan luas. Maksudnya menguasai ilmu secara mendalam dan luas itu apa? Ulama itu jadi ketika berdakwah dia mengedepankan dakwahnya dari sektor budaya. Nah, tapi budaya itu juga dimasukkan dalam ajaran Islam. Ada ajaran Islam yang ada budaya, makanya adatnya itu tidak tertinggal. Itu yang bisa siapa ya? Ulama dengan menguasai ilmu yang sangat bagus. Ya toh, kayak sama ulama tidak punya ilmu pengetahuan yang bagus, maka dia tidak akan bisa mencampurkan seperti itu budaya untuk ajaran Islam. Akhirnya adatnya masih berjalan secara dominan. Yang keempat, produksi berkarya. Maksudnya produksi berkarya adalah ulama itu banyak menciptakan kitab-kitab yang masih dipakai untuk sampai sekarang. Ya, kitab-kitab apa ya? Banyak sekali yang dipakai oleh para ulama. Nah, di situ tujuannya untuk apa? Supaya para generasi muda tidak terjerumus pada ajaran yang sesat. Oke, selanjutnya ini terakhir sabar. Maksud sabar itu apa? Bisa dicontohkan sabar. Menurut kamu? Lapang dada. Bagus. Apa lagi? Sekarang kemudian membentukkan kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok. Tadi sudah paham ya. Kelompok 1 yaitu membuat timeline. Ini contoh timeline-nya. Timeline itu apa? Ada sejarah masuknya, tentang sejarah masuknya ke Indonesia itu ada waktu-waktunya ini. Ini contohnya. Termasuk dari perdagangan atau berapa. Terus lagi yang kedua, terus lagi yang ketiga pendidikan tahun berapa? Paham yang bagian timeline kelompok 1? Sekarang yang kedua, kelompok yang kedua adalah membahas tentang Mehmet tentang tokoh penyebaran Islam. Kelompok kedua sini ya? Sini. Oke. Kelompok kedua jadi sudah paham ya tokohnya siapa saja. Nah silakan aja. Yang selanjutnya adalah resum. Ini contoh resumnya. Jadi resum itu ya dua kakek. Ini kan resum. Ya. Terus lagi yaitu yang keempat, sudah mulai tampilkan karena hanya perilaku dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu. Contohnya perilaku kehidupan kalian sehari-hari yang meneladani peran ulama itu seperti apa? Bisa dipahami? Kemudian beri waktu untuk 20 menit, silahkan dikerjakan. Jadi harus bisa membedakan antara timeline ya, bisa dipahami lagi ya. Timeline itu harus ada waktu-waktunya. Nah, bagus. Terus Mehmet beda dengan timeline. Mehmet itu hanya terkait tokohnya saja. Bisa dipahami ya ini. Nah, dan bagus. Terus lagi yang ini adalah terkait resum ya. Resum gak usah banyak-banyak, yang penting bisa menjelaskan ke depan. Terus yang selanjutnya ini apa Mam? Yang terakhir apa? Perilaku ya, ini adalah perilaku keseharian kalian yang merupakan ataupun yang termasuk melalui peran ulama. Tadi sudah disebut ya. Silakan untuk presentasi ke depan ya. Silakan untuk ke depan yaitu nomor 1 silakan buka ke depan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil timeline sejarah Islam di Indonesia. Ya betul.
sejarahnya di tahun ke tahun ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ya, tadi sudah paham. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kedua silakan. Ayo dimulai. Kelompok kedua tentang apa? Tentang penyebaran pokok penyebaran ajaran Islam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mewek tokoh penyebaran ajaran Islam. Tokoh penyebaran ajaran Islam 1. Sultan Malik As-Saleh. 2. Sultan Ahmad. 3. Sultan Al-Hijjah. 4. Wali Songo. 5. Datuk Tunggal Parakan. Ada pertanyaan dari presentasi yang ini? Tidak ada. Oke. Silakan. Yang pertama adalah teori apa yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antara Timur Tengah, India dan Cina. Kelompok 1, silakan jawab. Terserah. Oke. Kita klik ya. Kita klik. Klik apakah benar? Oh, salah. Dia lempar dari kelompok 2. Kita kembali ke soal pertama. Ayo. Kelompok pertama, kedua dulu. Tadi pertama sudah, kelompok 2. Oke, kita klik. Guys ya. Oh, salah lagi. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Oke, kita kembali ke pertama, yaitu kelompok ketiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Sekarang ke quiz ya. Ini ada quiz interaktif, bisa dibuka hp-nya semuanya. Kemudian mengirimkan di grup ya untuk apa tugasnya atau untuk linknya kalian bisa mengerjakan ya. Nanti di akun yang mungkin akan muncul terkait tugas kalian di sini, yaitu tentang peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tidak bisa dikerjakan? Ya, oke, bagus ya. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait perkembangan perkembangan Indonesia ya. Jadi dan untuk tugasnya di situ ya di halaman 140. Nah, silakan dibuka untuk tugasnya untuk ke depan. Jadi minggu depan akan kita bahas tentang kesultanan ya. Jadi mohon dipelajari terlebih dahulu. Terus lagi untuk refleksi hari ini, yang pertama adalah apa yang kamu pelajari dari materi ini. Apa yang kamu pelajari dari materi hari ini? Jadi menyadari betapa pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Oke, bagus. Tepuk tangan. Yang kedua, setelah kita melakukan refleksi, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Ayo, perwakilan dari kelompok 1 dibaca yang keras. Kesimpulannya yang pertama. Yang pertama, ulama memegang peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam baik di dalam masyarakat muslim maupun kepada orang-orang non-muslim. Nah, sebelum itu Putri punya kata-kata motivasi untuk kalian. Bentar. Ini referensi ya. Nah, ini adalah kata-kata motivasi untuk kalian supaya belajar lebih giat lagi. Belajar adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depan. Jadi jangan menyerah untuk belajar. Oke, silakan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kita materi bersama-sama. Alhamdulillah.